Halo, hai, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai apa sih yang dilakukan setelah kita dinyatakan lulus sebagai CPNS ya. Khususnya di sini adalah Kementerian Hukum dan HAM dan lebih spesifiknya lagi pelamar untuk penjaga tahanan. Oke, langsung saja di video kali ini saya nggak akan bikin intro. Jadi setelah kamu dinyatakan lulus sebagai CPNS, nantinya akan ada pengumuman kelulusan ya. Di pengumuman tersebut juga disertai dengan dokumen apa yang diperlukan, kapan dan di mana akan diserahkan gitu ya. Pertama-tama nanti kamu bakal diminta untuk register atau semacam daftar ulang. Kalau nggak salah di web cpns.kemenkumham juga ya. Kemudian setelah itu nanti kamu akan diminta untuk melengkapi beberapa dokumen. Seperti contohnya untuk yang beberapa tahun yang lalu ya, 2017-2018. Dokumen yang harus kamu lengkapi yang pertama adalah surat lamaran. Surat lamaran ini ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya adalah fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir. Ini dilampirkan ya, fotokopi ijazah dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian daftar riwayat hidup. Ini bermaterai 6.000. Selanjutnya ada namanya surat pernyataan. Surat pernyataan ini biasanya nanti bisa di-download di web di tempat daftar ulang pertama tadi. Kemudian ada namanya kartu pencari kerja atau kartu kuning. Kartu ini dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja di kabupaten atau kota yang tempat kamu tinggal ya. Selanjutnya ada SKCK, surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku tentunya. Kalau kamu sudah pernah buat dan masih berlaku, itu masih bisa dipakai ya. Tapi kalau emang udah nggak berlaku, silahkan bikin baru aja. Selanjutnya adalah surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah yang terbaru ya, yang terbaru. Nah, jadi buat teman-teman yang dari kemarin nanya, apakah Kemenkumham ini ada tes kesehatannya atau enggak? Di sini saya terangkan bahwa tes kesehatan itu sebenarnya nggak ada di awal, tidak ada di tahapan seleksi. Akan tetapi nanti setelah kamu dinyatakan lulus sebagai CPNS, maka dokumen kesehatan ini akan menjadi persyaratan sebagai kelengkapan administrasi pemberkasan ulang ya. Surat keterangan sehat dari dokter ini bisa kamu dapetin dengan pergi ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh kementerian nantinya. Kamu pergi medical check up, tes kesehatan menyeluruh yang outputnya adalah surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter di rumah sakit tersebut. Kemudian selanjutnya surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit. Nah, ini bisa sekalian kamu dapetin di cek kesehatan yang pertama tadi ya. Jadi sekalian cek kesehatan, langsung minta surat keterangan bebas narkoba gitu. Kemudian dokumen selanjutnya yang perlu kamu siapin adalah pas foto ukuran 3x4 berlatar merah. Biasanya di sini 10 lembar, jadi kamu siapin aja dari awal-awal ya. Selanjutnya fotokopi akte kelahiran. Kemudian fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku ya. Atau kalau memang belum punya KTP, nanti surat keterangan telah melakukan perekaman dari Dukcapil. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kalau terdapat perbedaan nama di KTP, di akte kelahiran, sama di ijazah, tolong disatukan dulu. Nah, ini menjadi penting karena harus satu data gitu ya. Misalkan ada perbedaan nih, tanggal lahir atau huruf pada nama, beda satu aja itu harus diperbaiki ya. Samakan antara yang di akte kelahiran, di KTP sama di ijazah. Kalau memang ada perbedaan, minta surat keterangan, atau kalau memang bisa diubah silakan diubah. Tapi biasanya kalau yang di ijazah, misalkan ada perbedaan nih, nama di ijazah SD sama ijazah SMP, kamu bisa minta surat keterangan kesalahan penulisan di Dinas Pendidikan tempat tinggal kamu ya. Nah, dokumen-dokumen tersebut kamu bikin rangkap 3, lalu dibawa nanti pada saat tanggal yang telah ditentukan ke Kanwil atau ke tempat yang sudah ditentukan oleh panitia di kantor wilayah tempat kamu mendaftar. Setelah seluruh proses pemberkasan selesai, nantinya akan ada pengumuman lagi mengenai jadwal orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan mengenai dasar-dasar kementerian, dasar-dasar wilayah kerja, mungkin secara umum dulu baru secara khusus. Biasanya mungkin ada sebulanan atau lebih tergantung dari panitia nanti gimana ngaturnya. Setelah itu baru penyerahan SK CPNS. Setelah teman-teman terima SK CPNS, barulah akan disebar ke unit kerja masing-masing untuk mulai berdinas. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan drop di kolom komentar.